Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umi Kulsum. Mungkin kemarin-kemarin kita membahas tentang sosiologi, media pembelajaran, kesetaraan gender. Sekarang kita akan membahas tentang satu suro. Sebelum kedatangan Islam, kebudayaan masyarakat Jawa itu masih bersifat transendental yang lebih cenderung pada paham animisme dan dinamisme. Animisme dan dinamisme ini adalah religi Jawa tertua yang mewarnai keyakinannya. Jadi berdasarkan kepercayaan yang dianut masyarakat Jawa tersebut, maka mereka itu melakukan bermacam-macam upacara keagamaan yang disertai dengan sesajen atau memberikan korban pada roh-roh dan dewa-dewa, makhluk halus dan makam-makam yang keramat. Salah satu contohnya itu satu suro. Biasanya diperingati pada malam hari setelah maghrib pada hari sebelum tanggal 1 Muharram. Biasanya disebut malam satu suro. Hal ini itu lantaran pergantian hari sesuai kepercayaan Jawa itu dimulai pada saat matahari terbenam dari hari sebelumnya, bukan pada tengah malam. Jadi sejarah malam satu suro ini dimulai pada saat Sultan Agung menginginkan persatuan rakyatnya untuk menggempur Belanda di Batavia, termasuk ingin menyatukan Pulau Jawa. Oleh karena itu, Sultan Agung ini ingin rakyatnya itu tidak terbelah, apalagi disebabkan keyakinan agama. Sedangkan untuk sebagian masyarakat, larangan malam satu suro itu yakni dilarang bepergian kecuali untuk berdoa ataupun melakukan ibadah lain. Jadi kalau tidak berdoa atau melakukan ibadah lain pada malam satu suro ini, masyarakat itu melarang bepergian gitu di Jawa. Upacara satu suro ini sampai sekarang itu masih dilestarikan dengan baik, terbukti dengan pelaksanaannya itu dilakukan rutin ya setiap tahun. Surah ini mengajarkan tentang, menurut masyarakat ya, surah ini mengajarkan tentang ketentraman batin dan keselamatan masyarakat Jawa khususnya ya. Masyarakat berpendapat bahwa tradisi upacara satu syuro ini adalah sesuatu yang diwariskan dari nenek moyang yang memang seharusnya diwariskan dari generasi ke generasi lain. Akan tapi dikarenakan kondisi sosial masyarakat yang banyak berubah menjadikan kebudayaan upacara satu syuro ini menjadi pasang surut ya dalam prosesnya. Bagi orang Jawa itu hidup ini tidak dapat terlepas dari yang namanya upacara tradisi yang semulanya dilakukan untuk meninggalkan pengaruh buruk bagi daya kekuatan gaib yang akan membahayakan bagi kelangsungan kehidupan manusia. Dengan upacara tradisi tersebut diharapkan agar pelaku upacara itu senantiasa hidup dalam keadaan selamat. Salah satunya yakni ini tradisi satu syuro yang masih dilestarikan sehingga sekarang. Bulan Syuro ini bagi sebagian masyarakat Jawa itu dipandang sebagai bulan yang sakral ya. Kebanyakan dari mereka itu mengharapkan untuk ngelap berkah, menerima berkah dari bulan suci ini. Sungguhnya ya, tidak hanya masyarakat Jawa yang menganggap bulan ini itu begitu sakral, yang penting. Di dalam ajaran Islam itu bulan Muharram atau bulan Syuro itu merupakan salah satu di antara 4 bulan yang dinamakan bulan haram. Seperti firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 36 ya, ayat 36 yang artinya sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah, di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, itulah agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa.
Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan tentang malam satu suruhan ini. Mungkin untuk malam haram bisa kita lanjutkan untuk video yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.